Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Khoris yang tercinta, salam jumpa di Khoris Station. Ya, sudah lama ya kita tidak nongol. Sekarang saya kedatangan tamu, kawan ya, seorang wartawan, Mas Lutfi. Ini aktivis Nahdlatul Ulama, aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Mulai aja. Nah, saya perkenalkan nih, ini Mas Lutfi. Siap. Nah, ya. Oke Mas, ayo ini Mas Lutfi ngajak kita ngobrol-ngobrol lah katanya. Apa Mas? Temanya kita apa Mas hari ini Mas? Mungkin yang terhangat hari ini yang dibicarakan adalah Islam dan demokrasi. Nah, Islam dan demokrasi. Tapi sebelum mengarah ke sana, apakah dalam Islam sendiri itu diajarkan demokrasi, Pak? Kira-kira gimana? Oh iya. Kalau di dalam wacana intelektual ya Islam dan demokrasi itu ada 3 kelompok, 3 intelektual lah ya, aliran yang mengatakan yang mengatakan bahwa Islam itu tidak sama dengan demokrasi, bahkan bertolak belakang. Kok bisa, Pak? Iya, jadi ada satu aliran tadi ya ini ya. Nah yang kedua adalah Islam itu sama dengan demokrasi, karena ada prinsip sama, misalnya ada musyawarah, ada nilai keadilan, jadi sama. Yang ketiga, ada yang mengatakan Islam dan demokrasi itu tidak sama, tetapi bisa comfortable gitu, bisa bersesuaian gitu. Nah ini ada 3 ini, ada wacana yang berkembang di dalam tubuh umat Islam, gitulah secara intelektual gitu. Nah tentu ini saling bergulat ya, saling mempengaruhi di dalam wacana-wacana keumatan, keislaman dan kebahasaan suatu bangsa, termasuk di Indonesia. Di Indonesia ini ada juga kelompok yang mengatakan Islam tidak sama dengan demokrasi, maka mereka menolak demokrasi. Yang kedua, ya tadi ada yang Islam sama dengan demokrasi. Tapi yang ketiga ini yang saya kira harus yang lebih besar ya. Islam memang tidak sama dengan demokrasi, tetapi Islam itu bisa bersesuaian, saling mengisi lah ya, gitu. Itu yang ada di dalam wacana-wacana intelektualisme Islam. Nah, kalau dalam segi demokrasi sendiri, Pak, dalam Islam sendiri itu apakah ada prinsip-prinsip tertentu agar kita itu bisa menerapkan sebuah praktek demokrasi? Apakah dalam Islam ada? Ya, di dalam Islam itu yang paling terkenal itu musyawarah, prinsip musyawarah. Islam itu kan punya nilai ya, punya nilai, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri, yaitu musyawarah gitu. Dan musyawarah itu juga diadopsi oleh ulama kita di dalam Pancasila ya, di dalam sila keempat ya. Nah, itu kan ada kata permusyawaratan. Nah, itu kata musyawarah itu diambil dari tradisi atau intelektualisme Islam. Dan Nabi itu menerapkan ketika memutuskan sesuatu itu selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau, kecuali ada sesuatu itu yang sudah ada petunjuknya dari wahyu, itu Nabi sahabat akan mengikuti beliau gitu. Tetapi terutama dalam urusan-urusan non-agama atau duniawi, Nabi selalu bermusyawarah dan selalu mendengarkan sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi mengatakan kamu lebih tahu soal dunia daripada saya gitu. Kira-kira itu. Nah dalam kekhalifahan juga begitu, terbukti bahwa Nabi tidak menunjuk penggantinya siapa gitu, tetapi disitulah musyawarah kembali memainkan peran, sehingga sahabat-sahabat bermusyawarah, lahirlah Abu Bakar, nanti lahirlah Umar, lahirlah Utsman, dan selanjutnya Ali. Nah tradisi demokratis ini akhirnya terputus
ketika akhirnya menjadi rezim menjadi rezim kesultanan yang berbasis bani-bani atau keturunan, misalnya Bani Abbasiyah, nanti ada Bani Utsmaniyah, nanti ada Fatimiyah dan sebagainya. Nah, kenapa itu? Itu Robert Bellah mengatakan Islam itu terlalu modern, dia bilang. Untuk menanggapi sejarah Islam itu, kata Bellah, Islam itu terlalu modern sehingga gagal, kata Robert Bellah gitu. Maksudnya apa? Bahwa Madinah yang begitu terbuka dan demokratis itu akhirnya terputus, akhirnya beradaptasi dengan lingkungan dunia lain yang memang masih berwujud keturunan-keturunan atau kekaisaran-kekaisaran, di mana waktu itu ada kekaisaran terbesar adalah kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia gitu. Yang mereka ini ya pakai keturunan gitu. Jadi umat Islam ketika keluar dari Madinah, mereka juga beradaptasi dengan lingkungannya waktu itu. Gitu. Nah itu harus kita pahami. Tetapi nilai dasar Islam itu sangat terbuka dan tadi ya bersesuaian gitu. Jika kita kembali ke masa lalu Pak, kita harus balik Pak ya. Jangan tadi menyinggung ada sekte-sekte, apa itu ada kerajaan, Bani Utsmaniyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya. Nah, di situ kan ada sistem kerajaan, yang mana rakyat itu harus tunduk lah, karena pada seorang raja. Nah, kalau mereka harus tunduk, misalkan raja ngomong A, rakyatnya harus A, maka tidak ada sistem demokrasi dalam situ. Padahal realitasnya seharusnya kita itu dalam Islam harus kuat dalam menerapkan egalitarisme. Nah itu menunjukkan bagaimana. Padahal itu sistem pemerintahan Islam. Artinya kan pemerintahan Islam tidak menerapkan sistem demokrasi pada waktu dulu, Pak. Apakah seperti itu, Pak? Iya, ya itu tadi. Makanya Bellah mengatakan Islam terlalu modern. Iya. Di zamannya sehingga gagal itu artinya apa? Dia juga beradaptasi gitu loh, akhirnya menjadi Bani Abbasiyah, menjadi Bani Utsmaniyah, menjadi Fatimiyah, menjadi kerajaan-kerajaan itu gitu. Itu kan Islam sedang berdialektika ya, terpengaruh oleh suasana pemerintahan era itu. Begitu. Berarti nggak ada penerapan demokrasi pada waktu itu, Pak? Ya kan sudah ya, demokrasi ini gini Mas. Istilah demokrasi ini kan muncul ya kan. Ini kan ketika terjadi revolusi industri. Jadi revolusi industri di Inggris di abad-abad 17 begitu. Nanti eskalasinya semakin berkembang ke 18, 19 sampai hari ini revolusi industri dianggap revolusi industri keempat. Dulu kan pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat. Nah, revolusi industri itu kan melahirkan sistem sosial politik gitu, memberi implikasi ke sana gitu. Perubahan pergeseran teknologi ini juga terjadi pergeseran modal gitu. Dan terjadi pergeseran partisipasi politik gitu. Jadi antara modal politik ya kan, nah ini saling berkelindan ya, dipicu oleh teknologi gitu. Itulah melahirkan revolusi-revolusi, berkembangnya partisipasi dan sebagainya itu. Jadi ada di samping backgroundnya nanti ada kejumutan pemahaman keagamaan di Eropa, yaitu di kepasturan ya, di kekatolikan gitu. Nanti revolusi politik itu nanti yang besar itu kan revolusi di Perancis. Revolusi Perancis inilah nanti yang akan melahirkan pergerakan efek dominonya ke beberapa negara.
Nah itu, nah nanti melahirkan definisi tentang demokrasi. Nah itu pada gerakan politik ya. Tetapi orang merujuk bahwa demokrasi itu dianggap juga lahir dari tradisi Yunani kuno atau Romawi. Di Romawi itu juga pernah juga menerapkan demokrasi, ya, begitu. Di kekaisaran ya tertentu gitu. Jadi tidak ada pasang surutnya gitu. Nah di Yunani juga gitu. Di Yunani itu nanti di Athena katanya. Tapi demokrasinya seperti apa? Ini kan juga perlu dikaji gitu. Tetapi bahwa istilah demokrasi ini kan pemerintahan oleh rakyat, bahwa rakyat itu punya kehendak, punya partisipasi yang dilembagakan oleh sistem, dihargai gitu. Nah, gitu lah. Nah, maka menjadi mana saya ingin mengulas sedikit tentang pendapat Bella bahwasanya pada waktu itu dinilai Islam sangat modern sistemnya. Nah, maka sebenarnya pada waktu itu siapakah yang melahirkan sebuah konsep demokrasi begitu, dari Islam sendiri atau pasca itu Pak? Iya, jadi ketika peradaban Barat maju gitu, peradaban Barat berkembang gitu kan, tadi itu bahwa ketika teknologi ini, revolusi industri ini merubah konstelasi ekonomi begitu, dan konstelasi ekonomi ini juga membutuhkan partisipasi lebih terbuka. Jadi orang semua ingin berperan gitu. Berperan, ingin menguasai beberapa akses terhadap ekonomi gitu. Nah disitulah mereka juga berkeinginan untuk ikut mengatur negara gitu, ikut mengatur pemerintahan, karena yang mengatur pajak, yang memungut pajak gitu, yang memberikan izin, lisensi dan sebagainya di bidang ekonomi dan industri itu kan pemerintah. Dari sinilah partisipasi itu dibutuhkan. Makanya akhirnya yang selama ini kekuasaan itu ada pada raja gitu, dan kalangan elit terbatas kerajaan, akhirnya mereka menuntut lebih luas. Makanya sejarah partai politik itu dianggap dari Inggris, karena makanya ada kelompok kiri, ada kelompok kanan gitu. Jadi itu juga lahir dari tradisi ini gitu. Jadi dulu Senat itu Inggris itulah yang mempunyai sejarah panjang ya tentang bagaimana peran raja dan lahirnya para senat. Ada senator itu, senat nanti ada dulu itu para pangeran-pangeran gitu. Nanti diperluas lagi ya kan, sampai akhirnya nanti pada rakyat biasa gitu. Makanya ada majelis rendah, ada majelis tinggi. Senat itu majelis tinggi, nanti kongres itu majelis rendah. Nah, jadi yang tinggi itu para bangsawan, yang rendah ini para rakyat. Tapi pergumulan ini juga tidak sebentar gitu, bahkan berdarah-darah gitu. Bagaimana intinya bahwa kekuasaan itu bisa dijalankan lebih luas, tidak hanya oleh raja atau sekelompok elit di sekitar raja gitu, tetapi lebih luas lagi. Dan yang menuntut ini bukan hanya rakyat biasa, tetapi juga bangsawan yang lebih luas. Kan anggota kerajaan ini kan banyak, enggak hanya tapi mereka juga menuntut, akhirnya mereka inilah menuntut partisipasi yang terlembagakan tadi gitu. Dan mereka akhirnya juga meminta dukungan rakyat gitu. Nah kalau kita lihat sejarahnya di Eropa ya berdarah-darah, namanya pemilihan senat dan sebagainya itu ya berdarah-darah, bahkan perang gitu. Nah dari sinilah akhirnya tertransfer dari situ negara demokrasi. Jadi sejak itulah akhirnya demokrasi itu menjadi idiom-idiom penting, menjadi idiom utama sebagai sebuah sistem yang
diidolakan gitu oleh masyarakat dunia gitu. Karena ide ini tertransfer ke semua negara, kan Inggris kan juga menjajah seluruh dunia dan Eropa gitu. Tentu nilai-nilainya juga akan tersebar ke seluruh dunia gitu, dan akhirnya menjadi sebuah nilai atau sistem yang dianggap ideal ya oleh. Nah Islam ini kan lahir pra-industri, jauh dari itu, yaitu di sekitar abad 6 gitu, sekitar tahun 500-an kan, Nabi itu kan di tahun 500-an beliau ini gitu, ada di Mekah, di Madinah kan, terutama di Madinah ketika memerintah gitu. Tetapi ternyata di Madinah itu kalau kita lihat yang dibuat oleh Nabi itu adalah sesuatu yang terbuka, partisipatif gitu loh, terbuka, dan Nabi tidak menurunkan gitu loh. Nabi tidak mendefinisikan diri seorang kaisar dan harus menurunkan tahtanya kepada keluarganya gitu. Itu menjadi hal yang penting, itu menjadi hal yang waktu itu aneh di seluruh dunia gitu. Jadi kan artinya sebenarnya lebih di bawahnya. Islam itu sudah ada nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah. Nabi pun pernah bermusyawarah dalam urusan duniawi. Nah, sekarang gini Pak, jika kita mengacu pada realita hari ini, kan mungkin ada kelompok-kelompok Islam, di mana kelompok Islam itu dalam tanda kutip mempunyai seorang sosok pemimpin. Nah, ketika seorang sosok tersebut atau seorang pemimpin suatu kelompok kemudian bilang A, gitu, bilang A, kemudian pengaruhnya juga A. Nah, di sini kan artinya ada suatu kelompok yang mana tidak mempraktekkan atau tidak memutuskan sesuatu tanpa adanya musyawarah. Tapi terserah apa kata si penguasa tadi atau si pemimpinnya. Nah, padahal ini adalah kelompok Islam. Dan dengan melihat suatu realitas seperti ini, apakah ini juga dinilai sebagai pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang semena-mena? Ya itu jadi gini, itu kan pada lingkup, bukan lingkup negara kalau itu ya, untuk lembaga lah, masyarakat, civil society gitu. Ya bahwa kita memang memerlukan sebuah gini, struktur kita ini modern. Negara kita ini revolusi 45, republik kita ini adalah republik rasional, modern. Nah sedangkan negara itu akan kuat kalau didukung oleh civil society yang juga bersesuaian gitu, yang tentu sama lebih demokratis. Sekarang gini, jadi kepemimpinan sipil lah ya, kepemimpinan sipil ini pasti sebenarnya berbasis pada demokrasi sebenarnya, kepemimpinan sipil ini. Kenapa? Karena sipil ini banyak partisipasinya. Kalau kepemimpinan militer udah jelas komando gitu. Kalau kepemimpinan sipil kan warnanya banyak, orang dihimpun aspirasinya banyak. Tetapi di situ juga memerlukan efektivitas kan, efektivitas. Nah dalam konteks hari ini saya kira organisasi civil society itu kan sudah bentuknya organisasi gitu. Bahkan kalau di negara ini kan sudah diatur organisasinya apa, tempat pengambil keputusannya apa, itu kan demokratis. Kalaupun ada yang begitu itu kan hanya pada gaya saya kira. Pada gayanya mungkin ada yang lebih sangat terbuka, ada yang ini. Tapi itu kan seni-seni yang harus dimainkan di dalam organisasi itu, supaya organisasinya efektif, tetapi juga bisa mengakomodasi apa yang ada di dalam aspirasi anggotanya gitu. Saya kira itu gitu. Jadi kalau tidak punya cara mengambil keputusan yang efektif kan juga organisasi kan pasti berantakan ya, tidak jalan gitu. Begitu saya kira. Tapi kalau yang paling krusial itu kan sebenarnya di negara, karena negara itu berpengaruh, kekuasaan itu mempengaruhi semua lini kehidupan. Apa yang kita duduk, makan, minum ini semua terpengaruh oleh negara. Rokok ini pajaknya dari negara.
menentukan negara. Minum ya aqua, ini kan soal undang-undang sumber daya air. Jadi semua hal akan terbangun negara. Yang kita makan beras, bagaimana politik perberasan dan sebagainya. Nah oleh karena itu maka negara ini harus dikelola secara demokratis. Demokratis itu artinya mendengar kan, mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi keinginan itu kan banyak. Karena keinginan itu banyak, maka disitulah perlu ada yang namanya artikulasi gitu. Artikulasi itu menghimpun, ya kan, dihimpun, dipilah-pilah, ya kan, diambil betul mana yang sebenarnya kemauan rakyat gitu. Karena kemauan rakyat pasti berseberangan satu dengan yang lainnya gitu. Yang kira-kira gitu. Yang artinya kan suatu kebijakan itu kan belum tentu semuanya rakyat itu sepakat. Yeah. Maka diperlukan namanya serap aspirasi lebih lanjut kan gitu. Yeah. Nah, di dalam Pancasila sendiri sudah ada nilai-nilai musyawarah dan dalam undang-undang pun diatur ketika tidak sepakat dengan suatu kebijakan mereka bisa menyuarakan lagi kan. Yeah. Nah, artinya ada korelasi antara sistem atau prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam dan di dalam negara kita sendiri. Maka apa yang bisa diambil dari pelajaran sistem demokrasi yang ada di Indonesia untuk generasi muda ini? Ya, negara kita ini kan sejak reformasi ini kan sudah mengambil kembali ya. Sebenarnya reformasi itu dianggap redemokratisasi karena pendiri bangsa kita itu dengan mendirikan negara republik itu namanya negara demokrasi gitu. Negara demokrasi kita dijuluki negara demokrasi terbesar ketiga ya kan di dunia gitu. Ini karena apa? Karena jumlah besar, karena yang lain kan masih sistem kerajaan, maka dianggap juga tidak sistem demokrasi murni. Apakah itu dari demokrasi? Ya enggak juga. Itu kan nanti ada kayak di Inggris itu kan sistem parlementer gitu. Nah itu nanti ada kajiannya juga apakah lebih efektif, efisien mana ada kajiannya itu. Gitu. Kayak di Malaysia itu juga kerajaan kan, kerajaan. Nah di Indonesia ini kita ini revolusinya hebat tahun 45 itu. Jadi negara ini dibuat itu oleh pendiri bangsa kita ini, negara yang benar-benar baru gitu, tidak berbasis ya sistemnya loh ya, tidak berbasis kepada sistem lama. Sistem lama kita kan kerajaan-kerajaan gitu. Kita tidak gitu. Kalau di Malaysia kan masih kerajaan lama, makanya kepala pemerintahnya yang di Pertuan Agung gitu. Nanti ada perdana menterinya. Di Indonesia ini tidak. Jadi kayak Sultan Jogja juga mengakui sebagai bagian dari republik meskipun dari sana istimewa. Kita tidak, kita benar-benar membuat sebuah negara baru, revolusi betul gitu, revolusi 45 itu sebuah revolusi dari sistem kerajaan terus dikuasai oleh Hindia Belanda ya, oleh Belanda dengan Hindia Belandanya yang bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan itu. Terus akhirnya kita merdeka, kita membuat sebuah negara baru, namanya Negara Republik Indonesia gitu. Negara Republik Indonesia. Sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu pernah juga kita federal. Yang saya mau katakan adalah ini revolusi ya. Revolusi besar di tahun 45 itu, bahwa negara kita ini negara republik dan itu negara demokrasi. Nah, di Indonesia ini, terutama juga di beberapa negara yang lain juga ya, ini juga problem ya. Problem waktu itu di pertengahan abad 20 itu banyak negara-negara baru ya yang bebas dari penjajah gitu. Jadi fenomena abad 19, abad 20 itu adalah
merdekanya negara-negara jajahan Eropa itu melepaskan negara-negara jajahannya, baik itu diperjuangkan secara keras fisik ya seperti Indonesia revolusi fisik maupun semacam pelepasan gitu, untuk tidak mengatakan pemberian, pelepasan karena memang sudah tidak bisa mengkontrol juga dengan wilayah yang begitu luas dengan situasi sosial ekonomi baru di abad 19, di abad 20 ya, pertengahan abad 20. Misalnya kayak di India dengan oleh Inggris begitu, nanti pecah dari Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Inggris dan negara-negara di Afrika ya, kebanyakan Asia dan Afrika itu negara-negara jajahan gitu. Nah kebanyakan negara-negara itu banyak negara Islam gitu. Jadi kayak di Timur Tengah itu kan Islam, dulu dikuasai oleh Inggris, Prancis ya, ada di situ pagi-pagi sama mereka ketika digerakkan abad pertengahan abad 20 itu kan banyak negara merdeka, termasuk juga di Indonesia gitu. Nah umat Islam itu tadi mereka ini negara saya ini mau berdasarkan apa? Itu pertanyaan Muslim, mayoritas negara-negara Muslim seperti itu. Berdasarkan Islam, berdasarkan sistem Barat, atau sistem lama mereka, ya, gitu. Indonesia kayak apa? Nah misalnya kayak Pakistan, kan negara Islam, dia bebas dari India. Nah di Indonesia perdebatan seperti ini pernah termaktub ya. Memang sudah ada perdebatan, ada di Badan Penyiapan Kemerdekaan Indonesia itu yang dibentuk oleh Jepang itu ya, BPKI gitu, yang akhirnya menjadi BPKI itu nanti ya. Tetapi secara kelembagaan lagi yang dilegitimasi oleh rakyat itu di tahun 55 dengan adanya Dewan Konstituante itu berdebat negara berdasarkan apa? Kan ada Islam dan Pancasila. Deadlock tidak bisa diputuskan. Akhirnya lahirlah dekret Presiden tahun 59 di mana Presiden Soekarno didukung oleh tentara yaitu Abdullah Nasution untuk kembali kepada Pancasila. Ya karena umat Islam waktu itu semuanya bersatu untuk dasarnya adalah negara Islam. Tetapi kan itu mengalami transformasi. Nanti 59 itu Pancasila, itu 59 kembali ke Pancasila, nanti ada Nasakom, lahirlah Nasakom. Nasakom nanti hilang, lahirlah Orde Baru gitu, ke Pancasila. Nah disitulah terjadi transformasi, umat Islam juga mengalami perubahan cara pandang seiring cara pandang baru dan muncullah pemikiran baru ya sesuai dengan konteks ya waktu itu. Maka dari sinilah ya saya sebutkan bahwa setidaknya ada dua orang yang sangat berpengaruh ya kepada bangsa kita ini gitu. Terutama untuk mendialogkan antara Islam dengan negara dan demokrasi dan Islam, demokrasi dan Pancasila begitu. Terus Pancasila itu apa? Yaitu satu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kedua adalah Dr. Nurholis Majid. Dua orang ini saya kira setidak-tidaknya ya, dua orang inilah yang mempengaruhi perjalanan bangsa kita ini dalam mempengaruhi, mentransformasikan ya, mendialogkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai keindonesiaan. Nurholis Majid dengan pembaruan pemikiran Islamnya, yang mengatakan Islam yes, partai Islam no, itu sebenarnya kan sebuah jargon saja untuk mengatakan bahwa idealisasi Islam itu bukan negara Islam. Dari negara Islam itu
tidak ada rujukannya juga di dalam ajaran kita gitu. Itu Nur Khalis ya. Nanti Gus Dur datang ya dari luar negeri, beliau jadi ketua PBNU, melakukan pembaruan pemikiran gitu. Di internal NU juga terutama juga ke bangsa ini gitu. Beliau ini mendorong untuk terwujudnya demokrasi dan menerima Pancasila sebagai dasar negara gitu. Artinya bahwa tahun 55 konstituante itu adalah bagian dari sejarah. Jadi dulu ada Piagam Jakarta, terus ada Dewan Konstituante, terus nanti ada dekret, nanti ada Orde Baru, ya kan? Orde Baru juga pakai Pancasila. Nah, awalnya terjadi kontraksi di tingkat umat. Tetapi tadi itu saya bilang bahwa dua orang ini ya, ini sangat mempengaruhi lah, berjasa kepada bangsa ini. Bahkan bisa saya katakan sebenarnya kalau mau saya menominasikan untuk tokoh abad ya, tokoh abad 21 lah begitu, atau di akhir abad 20 itu ya, dua orang ini ya, yang berjasa kepada bangsa ya dan negara ya, umat Islam gitu. Ya gitu lah. Kita kan tadi menyinggung pada tahun 55 seharusnya dulu ada peristiwa besar atau suatu keputusan besar tahun 55 bahwasanya pertama kali diadakan yang namanya pemilu secara langsung, yang pada mulanya pemilu presiden itu dipilih oleh musyawarah gitu Pak. Maka tahun 55 ditetapkan menjadi pemilu pertama. Nah, kemudian kan entah faktor apa di pemilu pertama itu akhirnya lahirlah sebuah dekret presiden. Gitu, Pak. Nah, dekret presiden itu salah satu isinya yaitu kembali ke UUD 45 atau aturan yang lama. Maka pemilu itu dihapuskan keterlibatan. Iya. Nah, maka ada yang namanya MPRS, pengaruh membentuk sebuah MPRS. Iya. Kemudian sistem kita kembali kepada permusyawaratan lagi Pak. Nah, sekarang kan tidak Pak, karena ada amandemen tahun 2002 yang gitu Pak. Kira-kira hari ini kita menganut pada sistem seperti apa Pak? Apakah ini juga pemilu sekarang ini dinamakan dengan musyawarah atau hanya demokrasi? Jadi gini, ya musyawarah itu kan istilah Al-Quran ya, istilah Arab gitu. Demokrasi ini kan istilah Yunani gitu, demos dan kratos gitu kan. Tetapi intinya kan partisipasi gitu. Bermusyawarahnya rakyat seluruh Indonesia ini ya pakai apa? Ya pakai pemilu itu gitu. Jadi kata orang menghadapkan antara musyawarah dengan voting itu menurut saya keliru gitu. Musyawarahnya ada voting nggak apa-apa, mau di RT aja ada voting kok. Ini barusan saya dapat dapat edaran memvoting orang gitu. Itu kan musyawarah gitu kan. Jadi artinya maksudnya adalah berembuk gitu. Berembuk. Nah kalau berembuknya jutaan orang kan pakai voting gitu. Jadi tidak ada yang salah gitu. Tidak ada yang keliru dengan itu gitu, menurut saya. Ya, saya kan pernah juga diskusi dengan teman saya bahwasanya dalam Pancasila nomor 4 itu kan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Nah, maka yang perlu saya garis bawahi adalah ada kata-kata permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini Pak, artinya musyawarah ini secara diwakilkan kan. Maka perlu ya ada yang namanya wakil rakyat. Nah, jika kembali ke konteks tahun 55 ke atas, itu kan pemilihan presiden atau pemilu atau pemilih pemerintah daerah itu dipilih oleh berdasarkan musyawarah oleh wakil rakyat. Nah, kalau jenengan mengatakan bahwasanya itu bukan voting itu juga termasuk bagian dari musyawarah, nah gitu. Kan nggak diwakilkan. Pesan-pesan aja Pak. Pesan-pesan. Apa? Ya. Jadi setelah
kita berbicara panjang lebar, apa yang jenengan maknai atau yang bisa jenengan pesankan dari generasi muda tentang Islam dan Indonesia? Ya gini ya, pertama ya, bahwa sejarah itu terus bergerak ke depan gitu. Jadi ada orang yang hari ini itu pengen kembali ke UUD 45 asli gitu. Menurut saya itu pikiran yang agak naif menurut saya. Naif gitu. Bahwa sekarang nggak ada amandemen ya sampai ke-4 gitu. Kalau di Amerika itu kan adendum gitu, ditambahkan. Jadi tidak dihapus tapi ditambahkan. Ini tuh tambahannya yang terakhir ini. Bahwa konstitusi itu kan dinamis gitu, sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi bukan kepentingan sesaat, kepentingan lokal, kepentingan politik sesaat gitu. Jadi betul-betul perubahan itu karena ada perubahan di tingkat global, di tingkat nasional yang membutuhkan penyesuaian konstitusi gitu. Jadi konstitusi itu sesuatu yang bisa berubah gitu. Dengan cara ya tadi ada amandemen atau ada adendum gitu, makanya penambahan. Saya setuju. Jadi kalau orang itu sekarang dengan situasi kayak begini, ini kan semacam rasa semacam anti klimaksnya reformasi gitu. Reformasi ini dianggap sudah banyak mudaratnya begitu kan. Sebuah kebutuhan ini gitu, zaman gitu, bahwa sejarah itu selalu bergerak, tidak ada sesuatu yang sudah berhenti gitu, sempurna itu tidak ada. Revolusi Prancis itu ya panjang ya, sampai akhirnya juga setelah revolusi itu juga melahirkan Napoleon yang akhirnya jadi kaisar gitu. Sama dengan reformasi juga begitu, makanya kita mesti jernih ya melihatnya gitu. Nah, dalam konteks itu, makanya apa yang menjadi kekurangan itu ya harus kita perbaiki. Kalau itu harus merujuk kepada konstitusi, ya konstitusi itu bukan sesuatu yang haram untuk dirubah gitu. Maksudnya kayak Undang-Undang Dasar 45 itu, ya bisa aja ada amandemen ke-5 gitu. Nah, cuman harus dilihat secara kompleks. Apakah amandemen kemarin itu banyak kelemahan-kelemahannya? Yang sekarang yang dikritik orang kan amandemen ini dianggap semacam membuat negara kita ini negara yang sangat terbuka begitu, sehingga kekuatan asing itu begitu gampangnya menggunakan masuk karena konstitusi telah menyiapkan karpet merah terhadap mereka, kan itu kritiknya hari ini. Ya oke lah, karena dulu itu memang keterbukaan itu yang memang waktu itu menjadi mainstream ya, tuntutan gitu ketika Orde Baru begitu tertutup. Tetapi hari ini dianggap keterbukaan ini begitu sangat bablas sehingga seakan-akan kita menyediakan dapur kita ini untuk orang asing untuk memasak gitu, atau mengambil sumber daya yang kita miliki ya. Nah, pembaruan itu terus terjadi demi kebaikan. Apa sih intinya? Intinya kan ya pasal 5 sila ke-5 itu dari Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia gitu. Itu ukurannya. Mana yang tidak adil, mana yang tidak menguntungkan kehidupan nasional, ya itulah yang harus kita perbaiki. Ya di situ sebenarnya. Jadi kalau kembali ke D45 ya pasti tidak memadai. Ada orang bilang kok D45 asli. D45 asli kan tidak ada pembatasan jabatan presiden, tidak ada lembaga ini lembaga itu, kan tidak ada. Gitu. Bahwa di sana itu juga banyak kekurangannya gitu. Karena para pembuat waktu itu, pendiri bangsa kita yang mengatakan inilah undang-undang sementara yang suatu hari nanti akan kita sempurnakan ketika negara ini sudah berdiri dan sudah memungkinkan itu, kan gitu. Nah, hari ini kan kita memungkinkan untuk melakukan sebuah perubahan. Tentu perubahan itu tidak asal berubah, harus dikaji terus mana relevansinya dan kebutuhannya. Ini strategis atau tidak? Jangan
kajiannya itu hanya kepentingan kelompok gitu loh, kepentingan tertentu, kepentingan sesaat gitu. Itu yang harus menjadi pemikiran. Kalau untuk generasi milenial ya harus belajar gitu, harus belajar sejarah gitu. Sejarah bangsa kita ini harus kita pelajari, bagaimana dia tumbuh dan berkembang, bagaimana ke depan, sehingga kita melihat hari ini itu ya tidak gamang gitu, tidak gamang. Ke depan juga begitu. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang sudah bagus yang harus dipertahankan? Itu penting gitu. Kita ini kadang-kadang ya sukanya kalau kita tidak senang, itu tidak senang semua gitu. Wah ini situasi buruk, wah balik aja ke masa lalu. Padahal masa lalu yang mana gitu. Itu juga perlu kita pertanyakan. Nah, tetapi bahwa hari ini itu juga banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan untuk ke depan harus lebih baik gitu. Oleh karena itu ini memang tantangan untuk generasi yang sekarang kan, anak-anak muda hari ini kan anak-anak medsos gitu loh. Anak-anak medsos ini kan instan gitu loh. Instan ya. Mungkin tidak seperti di era-era 80-an memang tidak ada media seperti ini. Jadi medianya itu ya hanya media cetak yang orang itu kalau mengungkapkan pikirannya itu harus menulis panjang gitu ya. Menulis panjang ini harus mikir. Nah, generasi hari ini kan generasi medsos, TikTok gitu ya, YouTube atau itu bukan berarti tidak bermanfaat, bukan. Maksud saya kedalaman itu juga harus belajar ya. Kedalaman itu. Jadi tidak hanya instan, tidak hanya permukaan atau artificial, tetapi kedalaman ya, kedalaman pemikiran, belajar lebih dalam itu penting ya gitu. Itu menurut saya yang penting untuk generasi hari ini. Kenapa? Karena Islam sebagai agama mayoritas ini di Indonesia ini juga terus bergulat gitu. Islam ini ya memang yang paling besar ini NU dan Muhammadiyah gitu. Tetapi di luar itu juga banyak gitu, aliran-aliran macam-macam gitu loh. Kalau departemen agama aja bilangnya berapa itu ya? Ratusan apa ribuan gitu loh. Aliran ini macam-macam gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu nanti dipilah-pilah mana yang murni hanya sekte keagamaan atau juga punya pandangan politik gitu, punya pandangan politik. Yang punya pandangan politik, dan pandangan politik ini juga misalnya tidak bersesuaian dengan negara hari ini gitu, Republik Indonesia ini juga problem. Artinya umat Islam terus dinamis lah ya, mendialogkan ya antara ajarannya atau pemahaman keagamaannya dengan realitas kebangsaan kita, dan ini tidak pernah berhenti menurut saya. Makanya isu-isu tentang keterbukaan, isu-isu tentang Islam demokrasi itu sesuatu yang terus menerus berkembang gitu. Ya untungnya kita punya semacam Muhammadiyah gitu dan NU gitu, NU dan Muhammadiyah gitu yang punya pandangan yang jelas gitu ya, terhadap negara kita ini gitu, sehingga itu juga bisa menjaga stabilitas gitu. Jangan ketegangan antara Islam dan negara di era-era yang 60-an sampai ke 80-an itu masih saja menjadi problem gitu. Meskipun saya yakin dinamika itu akan, dialektika itu selalu ada, tetapi concern kita hari ini kan sebenarnya bagaimana negara ini bisa menciptakan keadilan gitu, keadilan sosial ya. Keadilan sosial ini kalau menurut Mas Kunto Wijoyo itu keadilan sosial itu intinya atau dominannya adalah keadilan ekonomi. Jadi mustahil kita bilang ada namanya keadilan sosial kalau di dalamnya terjadi ketimpangan ekonomi gitu. Nah, ketimpangan ekonomi apa penyebabnya gitu? Apakah memang ya tadi apakah memang sumber daya ini banyak
diambil asing, atau juga terjadi disparitas yang terlalu tinggi, perbedaan yang terlalu tinggi ya, generasi yang terlalu tinggi gitu, antara si miskin dan si kaya gitu, baik dalam penguasaan aset jumlahnya maupun dalam konteks populasi yang terlalu besar orang miskin itu kan juga masih masalah gitu. Itu saya kira itu problem-problem bangsa kita ke depan, karena integrasi dan disintegrasi sebuah masyarakat atau negara itu juga sangat dipengaruhi oleh konfigurasi ekonomi gitu. Nah, saya kira itu dapat disimpulkan Pak bahwasanya Islam baik dari Islam sendiri dan negara pun tidak membatasi kita untuk berpendapat. Semuanya ada ruang-ruang dialektika, ruang-ruang diskusi. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah apapun yang kita keluarkan atau pendapat-pendapat kita, argumen kita harus disertai dengan kajian-kajian, harus disertai dengan referensi-referensi yang jelas, sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu pendapat maka bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu Pak ya? Ya begitulah kira-kira. Demikian ya sahabat Horis, ini tadi saya ngobrol-ngobrol santai sama seorang wartawan. Terima kasih.